Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curah pada kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat, tabiin, dan semoga kita juga selaku pengikut setia salahnya hingga kelak sampai akhir zaman. Nah, baik, insya Allah untuk kajian bulanan kali ini, kami depan ini akan disampaikan kembali oleh guru kita Ustaz Abu Sofyan dengan tema tetangga muslim. Ya, sebelum mulai kajian, alangkah baiknya kita awali dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ustaz, selanjutnya saya serahkan kepada Ustaz Sofyan. Ya, baik. Ya, silakan Ya, Ustaz. baik. Waktu dan tempat, persilakan. Pardon. Nanti dibantu PowerPoint-nya ya, Kang ya. Oh, siap Ustaz, nanti Baik. di Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Alayah sadaqallahu a'zim. Alhamdulillah segala puja hanya milik Allah di malam hari yang berbahagia ini, di hari Jumat Sayyidul Ayyam di bulan Dzulqa'dah yang sebentar lagi beberapa hari ke depan, kurang lebih sekitar 2 pekanan ke depan ya, kita akan menghadapi bulan bulan Dzulhijjah ya, bulan haji, bulan di mana ada peristiwa besar di sana, yaitu yang pertama adalah haji ya, saudara kita yang sedang menaikkan haji di sana, dan juga ada peristiwa besar yaitu tentang peristiwa kurban ya. Dan insya Allah sahabat-sahabat sekalian, malam hari ini kita akan membahas berkaitan dengan tema kita adalah tetanggamu surgamu. Nah, mungkin setiap kita pasti ya yang bertempat tinggal ya, entah di rumah sendiri, entah masih dikontrakan gitu ya, atau juga memang yang sekarang tinggal di kawasan perumahan dan sebagainya, pasti kita memiliki tetangga. Nah ternyata teman-teman sekalian, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ya aturan. Jadi Islam ini luar biasa, syariat ini begitu luar biasa. Tidak hanya mengatur persoalan peribadatan saja ya, mengatur diri kita sendiri, tetapi sampai kemudian mengatur perkara-perkara yang berkaitan dengan tetangga itu ternyata ada syariatnya, ada adab-adabnya ya. Dan hari ini kalau kita coba perhatikan di berita-berita di sosial media atau tayangan televisi, banyak konflik yang muncul di masyarakat itu berkaitan dengan tetangga ya. Misalkan yang terbaru yang sempat viral itu di sosial media ya, coba teman-teman mungkin menyimak juga beritanya. Itu ada tetangga yang karena masalah konflik begitu ya, itu setiap malam membuang sampah ke tetangganya. Jadi kelihatan sempat di-shoot di kamera gitu ya. Akhirnya sempat viral. Kemudian ada tetangga yang berkonflik gitu ya. Akhirnya apa? Depan pintu rumahnya itu dibangun tembok pembatas ya. Kemudian ada tetangga yang tetangganya kebetulan punya rumah Quran. Nah, si tetangga ini nggak suka dengan suaranya karena ramai. Namanya rumah Quran, namanya pengajian gitu ya, pasti akan ramai. Akhirnya apa? Dibenteng semuanya, tidak ada akses masuk. Nah, konflik-konflik yang terjadi hari ini itu semua berkaitan dengan tetangga ya. Padahal kalau kita perhatikan ya, semua persoalan-persoalan itu terjadi tidak lain hanya masalah-masalah kecil. Sebetulnya diawali dengan masalah-masalah kecil, diawali dengan masalah sepele yang terjadi bisa karena antara saudara ya, atau juga karena orang lain. Dan insya Allah pada malam hari ini kita bahas ya teman-teman sekalian, dan nanti di akhir saya sudah sampaikan ke teman-teman admin bahwa nanti teman-teman yang hadir di ruang Zoom ini bisa mendapatkan materi yang saya berikan. Jadi setelah kita kaji malam hari ini, silakan materinya nanti di-share oleh teman-teman admin. Teman-teman peserta akan mendapatkannya, dan semoga ini menjadi salah satu rujukan ya bagaimana seharusnya kita bertetangga di dalam Islam. Baik, next kan tampilkan kan.
Baik, sahabat-sahabat sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan itu tidak lain adalah sebagai makhluk sosial, ya. Yang kemudian Allah menjadikan kita, menciptakan kita ini semuanya bersaudara. Dan bahkan di dalam banyak ayat Al-Qur'an Allah menjadikan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ya, kemudian beda warna kulit, beda mata, itu tidak lain adalah lita'arofu kata Allah, untuk saling mengenal, ya, untuk saling apa namanya bertemu, ya, mengenal. Karena hakikatnya kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri. Tidak ada satupun manusia yang bisa hidup sendiri, ya. Mereka adalah makhluk sosial yang memang Allah kemudian jadikan eh, apa namanya kita manusia di dunia ini itu memiliki ikatan saudara, saudara sekandung ataupun juga saudara seakidah. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim innamal mu'minuna ikhwatun, ya. Kata Allah dalam Al-Qur'an, sungguhnya kita ini adalah mukmin, ikhwatun yang saling bersaudara, ya. Faslihu baina akhwaikum, dan damaikanlah antara kedua saudaramu, ya. Wattaqullah, ya, dan bertakwalah kepada Allah la'allakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmat. Nah, atas dasar inilah kemudian, ya, di dalam kehidupan, ya, maka kemudian kita akan mengalami yang namanya mengalami muamalah. Kalau dalam Islam itu ada yang namanya muamalah, ada interaksi, ya. Jadi muamalah itu tidak hanya jual beli, tetapi interaksi antara manusia dengan manusia yang lain itu adalah bagian dari muamalah. Nah, termasuk bagaimana kemudian dalam persoalan-persoalan ketetanggaan, bertetangga. Dan ini kemudian sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan jelas di dalam Al-Qur'an. Nah, ternyata Allah banyak menjelaskan di dalam ayat Al-Qur'an bagaimana kemudian seharusnya kita sebagai seorang muslim berlaku di antaranya kepada tetangga kita. Nah, salah satu ayatnya, next kan, slide berikutnya. Bisa kan? Nah, ini ya. Dalam Quran surah An-Nisa, di sini ada urutan, ya. Kata Allah ada urutan di sini. Salah satu perintah memuliakan tetangga. Kata Allah dalam Quran surah An-Nisa, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, wa bil walidaini ihsana, wa dzil qurba wal yatama wal masakin wal jaril qurba wal jalil junuba was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura." Kata Allah, wa'budullah, dan sembahlah Allah, wala tusyriku bihi, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya. Wabil walidaini ihsana, dan kemudian berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Nah, teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat ayat ini ada urutan tentang perintah, ya. Urutan tentang sebuah ketakwaan. Nah, perintah yang mana kata Allah wa'budu, ya. Perintah yang pertama ini berkaitan dengan ketauhidan, berkaitan dengan akidah. Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk menyembah Allah dan tidak boleh mempersekutukannya. Nah, ini pertama nih. Jadi Allah merintahkan kepada kita untuk bertauhid, ini pertama. Setelah bertauhid, kata Allah, wabil walidaini ihsana. Ya. Yang kedua adalah kemudian kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, ini urutan nih, urutan, ya. Jadi setelah kita bertauhid kepada Allah di dalam perkara muamalah, maka yang kedua adalah wabil walidaini ihsana, orang tua dulu. Jadi sebelum orang lain, orang tua dulu nih, ya. Jadikan orang tua kita, ya, salah satu kemudian setelah Allah dan Rasulnya itu, ya, salah satu bagian muamalah yang harus kita perbaiki di dalamnya. Jadi kalau hari ini ada di antara kita yang berkonflik dengan orang tua, ya, bermasalah dengan orang tua, maka kemudian segera selesaikan, ya, karena ini berkaitan dengan urutan dari ketakwaan, ya. Yang kedua setelah kepada orang tua, ya, yang kedua adalah wadzil kurba, ya, kemudian karib kerabat. Karib kerabat itu saudara, ya, saudara senasab, kakak, adik, ya, paman, bibi, keponakan. Ya, jadi setelah kita menyambung, memperbaiki muamalah kita dengan orang tua kita, kemudian yang kedua adalah kita membangun muamalah, ya, dengan siapa? Karib kerabat, dengan saudara kita, saudara-saudara kita. Ini hal yang penting, ya. Yang ketiga waliyatama, ya, kemudian kepada anak-anak yatim. Ini perintah Allah juga.
Ya, kepada siapa? Anak-anak yatim, wal yatama wal masakin, dan juga kepada orang-orang miskin. Wajarizil qurba wazaril junub, dan kemudian kepada tetangga yang dekat serta tetangga yang jauh. Nah, di dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang bagaimana kita harus kemudian bermuamalah, ya, memperbaiki hubungan kita, di antaranya adalah dengan tetangga kita, tetangga yang paling dekat ataupun juga tetangga yang jauh. Nah, ini kemudian menjadi hal yang sangat penting. Ya, ini menjadi perhatian juga di dalam Al-Qur'an. Baru kemudian setelah tetangga, ya, wasahib, ya, wasahibi, ya. Kemudian teman, wasahib, teman sejawat. Teman sejawat itu teman di satu circle gitu ya, di lingkungan, entah di kantor, entah di sekolah dan sebagainya. Sahib, ya, sahib, sahib itu kawan, ya, teman dekat, teman sejawat. Maka kemudian kita pun harus bermuamalah dengan baik kepada mereka, ya. Wasahibil jambi wa banis sabil, kemudian kepada ibnu sabil, ya, apa namanya, wa malaikat aimanukum, dan juga pada hamba saya, ya. Kalau ibnu sabil itu orang-orang yang dalam sabil perjalanan, atau kepada hamba saya, tapi hamba saya hari ini sudah tidak ada lagi, ya, di dalam Islam. Nah, apa namanya, nah, oleh karenanya ketika kita bicara tentang Al-Qur'an, ya, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan urutan bagaimana kita harus bermuamalah. Di antaranya disebutkan setelah Allah, ya, bagaimana kita harus bertauhid kepada Allah, yang kedua kemudian bagaimana kita harus memuliakan orang tua kita, kemudian wazil kurba, ya, kemudian kepada karib kerabat kita, saudara, senasab kita, saudara kita, waliyatama, apa namanya, yatim, kemudian wal masakin, orang miskin, wajaril kurba, dan kemudian kepada apa namanya, wajaril kurba wal jaril junub, ya, kepada tetangga yang dekat ataupun tetangga yang jauh, kepada teman sejawat atau sahib, kemudian kepada ibnu sabil, dan juga kepada hamba saya. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan saling membanggakan diri. Ini perintah Allah. Oleh karenanya teman-teman sekalian, bagaimana kemudian Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bermuamalah, ya, dengan urutan-urutan seperti yang tadi disampaikan, dan Allah sangat tidak menyukai kepada siapapun orang yang menyombongkan dirinya dan orang-orang yang membanggakan dirinya. Nah, ini bicara tentang bagaimana kemudian perintah Allah di dalam memuliakan. Ya, next. Ya. Nah, di dalam hadis Nabi SAW ternyata banyak sekali, ya, perintah-perintah dari Nabi SAW bagaimana kita harus memuliakan tetangga kita. Di antaranya hadis riwayat Bukhari dari An Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma zala yusini, ya, Jibril bil jaril hatta dhanantu annahu sayuwarrisuhu, ya. Dari Aisyah, artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kata Nabi, Jibril terus mewasiatkanku perihal tetangga. Jadi Nabi diingatkan oleh Jibril alaihi salam, ya, berkaitan dengan tetangga. Nah, sehingga karena Nabi sering dinasihati oleh Jibril, ya, berkaitan dengan tetangga ini, sampai-sampai Nabi, kata Nabi, hingga aku menyangka bahwa tetangga akan menjadi ahli waris, ya. Sampai Nabi menyangka karena sering diingetin oleh Jibril alaihi salam, ya, maka kemudian Nabi sampai mengira bahwa tetangga itu akan menjadi ahli waris. Maksudnya apa? Saking dekatnya gitu ya. Kan kalau kita bicara wali waris itu adalah orang-orang yang berhak mendapatkan waris, ya. Bisa bisa berkaitan dengan perkawinan, bisa berkaitan dengan keturunan. Nah, itu waris. Jadi tetangga itu posisinya sampai kemudian kata Nabi itu disandingkan seperti orang-orang yang berhak mendapatkan waris. Berarti kan hubungannya begitu dekat. Ya. Nah, ini bagaimana kemudian kita harus memuliakan sampai-sampai tetangga kita itu seperti orang yang akan menjadi ahli waris. Ini perintah dari Nabi SAW. Ya. Next. Kemudian juga di dalam hadis yang lain, ya, dalam Al-Qur'an, surah Al-Ahzab. Nah, ini bagaimana kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan siapa sih yang menjadi tetangga itu siapa. Jadi nanti bicara tentang jarak sebetulnya, ya.
Jadi kalau misalkan kita tinggal hari ini entah di perumahan, entah di pemukiman atau di perkampungan, ya, maka di kiri kanan depan belakang kita itu ada yang namanya tetangga. Nah, di dalam beberapa riwayat dalam hadis dalil ya, ada beberapa penjelasan ini saya ambil dari beberapa penjelasan di dalam Quran surah Al-Ahzab tentang definisi tetangga. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, lan lam baitahal munafiquna walladzina fi qulubihim marad wal murjifuna fi madinah la nugriyannaka bihim summa la yujawirunaka fiha illa qalila. Ya. Jika orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit di dalam hatinya, dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah dari menyakitimu, ini dari kepada Nabi SAW, maka dia tidak menghentikan aksinya, maka niscaya kami perintahkan kamu untuk memerangi mereka. Kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu di Madinah, melainkan dalam waktu yang sebentar. Jadi di dalam Al-Quran, definisi tetangga itu di Madinah. Madinah itu kan satu kota kecil pada saat zaman Nabi SAW. Ya, di salah satu kota kecil ya yang yang kiri kanannya itu Nabi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa mereka itu adalah tetangga. Jadi kalau kita fahami bahwa yang dimaksud dengan tetangga itu ya satu Madinah, satu kota ya. Jadi jaraknya berarti kan lebih luas lagi, lebih banyak lagi. Nah, ini di dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian dalam hadis Nabi next ya, slide berikutnya kan. Nah, kemudian Nabi SAW menjelaskan tentang jarak tetangga ya. Nah, kata Nabi SAW, an aisyatan haddul jiwari arba'una daran min kulli janibin wa anil auza'i mislahu. Ya, dari Aisyah bahwasanya batasan tetangga itu adalah 40 rumah al-ba'un ya, 40 rumah dari segala penjuru. Demikian pula pendapat dari Al-Auza'i ya. Nah, jadi yang dimaksud dari hadis Aisyah ini 40 rumah dari segala penjuru, maksudnya 40 rumah ke depan, 4 rumah ke belakang, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke samping. Dan ini sebagaimana dijelaskan lagi ya oleh riwayat yang lain ya. Wa akhraja Ibnu Wahab an Yunus an Ibnu Syihab arba'una daran an yaminihi wa an yasarihi wa min khalfihi wa min baina yadayhi. Ya, bahwasanya ini maksud tetangga itu adalah 40 rumah ke kanan, ke kiri, belakang, dan depan. Jadi kalau hari ini kita tinggal, ya posisi rumah kita tinggal, maka di depan rumah kita, 40 rumah ke depan kita, itu adalah tetangga kita. Kemudian belakang 40 rumah dari belakang rumah kita, itu adalah tetangga kita. Kemudian kiri 40 rumah dari kiri rumah kita itu tetangga kita, dan kemudian dari sebelah kanan 40 rumahnya itu adalah tetangga kita. Nah, ini berkaitan dengan definisi tetangga. Jadi tetangga itu adalah 40 rumah depan, belakang, kiri, kanan kita. Itu yang dimaksud dengan tetangga arba'un kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi siapapun yang ada di 40 rumah dari kita kiri, kanan, depan, belakang itu adalah tetangga kita. Maka sudah sewantasnya kita harus memuliakan dan berbuat baik, bermuamalah kepada mereka dengan kebaikan yang bisa kita lakukan. Next time Kang, lanjut Kang. Nah, ternyata teman-teman sekalian, ketika kita memuliakan tetangga kita, ternyata itu adalah bagian dari iman dan dia adalah ekspresi dari keimanan. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari riwayat Muslim, kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Kata Nabi, ya, siapa man kana yu'min, barang siapa yang kemudian beriman billah kepada Allah, wal yaumil akhir dan juga kepada hari akhir, falyukrim jarahu, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Nah, dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala ya memberikan gambaran kepada kita ya, bahwasanya kata Nabi SAW ya, siapa yang kemudian beriman kepada Allah. Jadi pasti kemudian yang dijelaskan Allahnya dulu. Kemudian wal yaumil akhir dan kemudian hari akhir. Kenapa harus hari akhir? Nah, hari akhir ini adalah sebuah gambaran tentang tempat yang nanti akan diberikan ya kepada orang-orang yang hari ini melakukan amal-amal di dunia. Nah, maka siapapun yang melakukan amal kebaikan,
Allah akan tempatkan dia di surga, dan siapapun yang melakukan keburukan-keburukan, maka Allah akan tempatkan nanti di neraka. Dan Nabi SAW mengingatkan kepada kita bahwasanya, hei kalian manusia, maka ingatlah ada yang namanya hari akhir, hari pembalasan siapapun yang kemudian melakukan amal-amal kebaikan di dunia. Nah, maka balasannya nanti ada di akhirat. Makanya selalu kemudian Nabi mengingatkan, man kana yu'minu billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah sudah pasti kemudian wal yaumil akhir, untuk sebagai pengingat kepada kita bahwa ada hari akhir, ada hari pembalasan, ada tempat nanti sebagai bonus ya siapapun yang melakukan kebaikan-kebaikan di dunia. Ya, maka Allah akan hadiahkan surga, dan siapa yang melakukan keburukan maka Allah akan hadiahkan kepadanya neraka. Nah, dalam salah satu ya Nabi SAW memintakan kita untuk falyukrim jawahu, untuk memuliakan tetangga kita. Karena memuliakan tetangga kita itu adalah bagian dari keimanan, dan dia adalah bentuk ekspresi dari iman. Dan ini yang perlu harus kemudian kita perhatikan. Jadi siapapun tetangga kita, mesti harus kita muliakan mereka. Kenapa? Karena di situ adalah konsekuensi dari iman kita kepada Allah. Ya. Next time, ya berikutnya. Nah, di hadis yang lain, hadis Bukhari, Nabi SAW menjelaskan, laisal mu'min, ini kata Nabi, ya, bukanlah seorang mukmin alladzi yasba'u, ya, apabila ya alladzi yasba'u wajaruhu ja'iun ila janbihi, tidaklah, bukanlah dia seorang mukmin ya orang yang kenyang sementara tetangganya lapar sampai ke lambungnya. Jadi Allah, Nabi SAW sampai kemudian mengingatkan bahwa dia bukanlah seorang muslim yang ketika dia kenyang sementara tetangganya lapar. Nah, ini makanya kita penting untuk memperhatikan tetangga kita. Kita penting untuk bermuamalah dengan tetangga kita. Sampai-sampai Nabi mengingatkan, kalau kita lapar dalam keadaan sendiri di rumah kita, istri kita kenyang, istri kita kenyang, anak kita kenyang, tapi tetangga kita kelaparan, semalaman dia tidak minum, semalaman dia tidak makan misalkan, maka kita la yu'min, kita tidak beriman. Maka penting kita kemudian harus lihat tetangga kiri kita, kenali mereka, bagaimana kehidupannya, apakah mereka termasuk orang yang punya, berada, ataukah kebalikannya. Nah, maka kemudian perlu kita membangun rasa peka tadi, ya, untuk bisa mengetahui, mengenal siapa sungguhnya tetangga kita. Jangan sampai kemudian ketika kita tidak mengenali mereka, ya, maka kemudian kita tidak termasuk orang-orang yang beriman. Ya, next. Kemudian, ya, salah satu perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada tetangga kita adalah berbagi makanan. Nah, ini dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabakhta maraqatan fa aksir ma'aha wa ta'ahad jiranaka." Ya. Rasulullah SAW bersabda, jika engkau memasak kuah, kata Nabi, ya, maka perbanyaklah faksir maha, perbanyaklah airnya, ya. Wa ta'ahad, ya, dan kemudian perhatikan zironaka, tetangga-tetanggamu. Jadi sampai-sampai Nabi memberikan pesan kepada kita, kalau kita masak nih, banyakin kuahnya, banyakin air kuahnya. Kalau kita masak sop, masak sayur, banyakin kuahnya. Dan kemudian perhatikan tetanggamu, kasih bawain. Ya, itu saking bagaimana kemudian kita harus berbuat baik kepada tetangga kita. Jadi jangan sampai kemudian kita masak, ya, kemudian di dapur kita sampai wanginya tercium oleh tetangga kita, tapi kita nggak ngasih ke mereka, ya. Nah, ini perbuatan yang tidak baik ini sesungguhnya, ya. Maka sampai-sampai Nabi berpesan kepada kita, kalau kita masak banyakin kuahnya, banyakin airnya. Ya, kalau kita bikin sesuatu, bikin bolu, bikin kue, banyakin bikinnya. Kenapa? Bagi tetangga kita. Perhatikan mereka. Bisa jadi mereka membutuhkannya, bisa jadi ketika kita kasih mereka memang sedang dalam keadaan lapar, butuh. Ya, kalaupun ketika mereka pun punya, ya, buat mereka ketika diberikan oleh kita yang walaupun tidak seberapa, maka sungguhnya buat mereka adalah sebuah kebahagiaan. Ya, ternyata ada yang memperhatikan mereka. Nah, jadi banyak sekali pesan-pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan tetangga kita. Di antaranya berbagi makanan kepada mereka, dan itu kemudian salah satu perbuatan baik yang bisa kita lakukan dengan tetangga kita. Next. Nah, nah
Kemudian muncul pertanyaan, ya, kalau tetangga kita tadi 40 depan, 40 belakang, 40 kiri kanan, wah kebanyakan harus masaknya berapa panci begitu ya. Nah, ternyata ada prioritas, ya. Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana prioritas kita ketika kita memberikan sesuatu, termasuk diantaranya memberikan hadiah. Nah, ini dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha, qultu ya Rasulullah inna li jaraini fa in la ayyihima ahdi. Qala ila aqrabihima minka baban. Dari Aisyah radhiyallahu anha, aku berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku punya dua tetangga, kata Aisyah. Ya, kepada siapakah aku memberikan hadiah? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, ila aqrabihima, yaitu kepada tetanggamu yang paling dekat, minki baban, ya, dari pintu rumahmu. Nah, jadi coba perhatikan, kalau misalkan tetangga kita yang paling dekat di depan dari pintu depan kita siapa? Itu yang kita prioritaskan untuk kita berikan. Itu yang kita prioritaskan untuk kita kasih makanan, ya. Misalnya kalau di komplek kan tetangganya biasa kiri kanan. Kalau dia posisi paling tengah ya paling kiri atau paling kanan, ya, atau paling depannya. Nah, itu jadi prioritas memberikan hadiah atau memberikan tadi makanan itu diantaranya adalah siapa yang paling dekat dengan pintu rumahnya. Kalau diantara dua itu yang paling dekat, maka pilih yang paling dekat adalah diantara pintu rumah kita, dari pintu rumah kita. Nah, ini bagaimana kita harus memperlakukan tetangga kita. Ya, next. Kemudian Nabi juga memberikan peringatan kepada kita, ya, bagaimanapun tetangga kita memberikan kita hadiah, ya, maka jangan sampai kemudian meremehkannya. Karena terkadang ada dari kita, ya, suka meremehkan pemberian tetangga kita karena merasa mungkin kita punya, karena merasa mungkin kita banyak, ya. Maka diantaranya yang sering meremehkan itu kalau kita dikasih sesuatu, cuma segini, ya nggak punya nilai, misalkan begitu. Nah, maka Nabi memperingatkan kepada kita, jangan meremehkan sekecil apapun pemberian tetangga. Walaupun buat kita tidak berharga, maka terima saja. Ya, karena memberikan itu adalah sebagai bentuk kepedulian. Ya, justru yang menjadi masalah kalau kita kemudian tidak peduli kepada mereka, tidak ngasih kepada mereka. Nah, oleh karenanya Nabi memperingatkan kepada kita. Ini dari Bukhari dan Muslim, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ya nisaa muslimat la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsana satin, ya. Nah, makanya punten nih. Ini di dalam hadis ini, ya, ini saya coba baca asbabul wurud hadis ini. Ini peringatannya kepada wanita, ya. Mohon maaf kalau nanti mungkin ada yang merasa tersinggung, tapi harus disampaikan. Kenapa? Karena seringkali yang meremehkan pemberian itu adalah perempuan. Coba perhatikan, Bapak Ibu. Ya, karena memang tabiatnya begitu. Dan Nabi sudah mengingatkan, ini tabiat perempuan memang terkadang begitu. Nah, maka lihat hadisnya. Yaqul ya nisa, wahai wanita muslimat, perempuan-perempuan muslimah, ya. La la tahqiranna jaratun. Janganlah seorang tetangga meremehkan di jaratiha, ya. Hadiah dari tetangganya meskipun walau firsan nasahatin, berupa ujung kaki kambing katanya. Nah, kadang seringkali yang meremehkan pemberian itu para wanita. Nah, maka Nabi mengingatkan, ya nisa, wahai wanita muslimah, janganlah kalian meremehkan apa yang kemudian diberikan oleh tetangga kalian, walaupun itu sesuatu yang tidak ada nilainya, ya, gitu. Nah, ini peringatan nih, ya, ya, hadis ini bersifat khas memang kepada wanita, pun juga akan berlaku kepada laki-laki. Maka jangan pernah kemudian kita untuk meremehkan pemberian tetangga sekecil apapun yang mereka berikan kepada kita, udah terima saja, karena ketika mereka memberi itulah bentuk kepedulian dan juga bentuk dari perintah Allah dan Rasulullah SAW berkaitan untuk memuliakan tetangga. Nah, ini penting bagi kita untuk kemudian kita pahami, ya. Next time, kita lanjut. Oke. Nah, Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita berkaitan dengan tetangga, ya. Maka
ketika tetangga kita tidak merasa aman, maka kemudian tanda tidak iman. Nah, jadi kalau tetangga kita nggak merasa aman dari diri kita, maka sungguh tidak iman. Atau tetangga kita merasa tidak aman dengan tetangga lain perbuatannya, perlakuannya, maka itu bagian dari ketidakimanan. Seperti kasus yang hari ini banyak terjadi. Ada tetangga konflik kemudian di tembok depan rumahnya. Ada tetangga konflik di tembok jalan masuknya. Ada tetangga konflik kemudian dibuangin sampah. Ya, kemarin itu sempat viral disiram mobilnya pakai air keras. Ya, wah, tempat cuciannya dirusak-rusak. Ya, macam-macam. Ya, itu. Nah, maka kemudian siapapun melakukan itu maka dia tidak iman. Ya, karena memberikan keamanan kepada tetangga kita itu bagian dari iman. Sebagai Nabi, sampai Nabi bersumpah, wallahi kata Nabi, wallahi la yu'minun. Demi Allah tidak sempurna imannya. Wallahi la yu'minun, sampai 3 kali Nabi bersumpah, wallahi la yu'minun, wallahi la yu'minun, kata Nabi. Demi Allah tidak sempurna imannya, demi Allah tidak sempurna imannya, demi Allah tidak sempurna imannya. Ya, sampai-sampai kemudian sahabat bertanya, kila waman ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah yang tidak sempurna imannya wahai Rasul? Ya, qala alladzi la ya'manu jaruhu biwa'iqahu. Ya, kata Nabi, seseorang yang tetangganya tidak merasa aman atas kejahatannya, di atas perbuatannya tuh, mengganggu tetangga, merusak properti tetangga, merusak tamannya, mencuri sendalnya, misalkan mencuri tanaman yang ditanamnya dan sebagainya. Ya, maka kata Nabi, orang seperti ini dia tidak iman. La yu'min, kata Nabi. Sampai bersumpah demi Allah, wallahi la yu'min. Nah, ini hati-hati nih. Makanya kita harus benar-benar memberikan keamanan dan kenyamanan kepada tetangga kita. Next slide. Ya. Nah, di hadis yang lain ya, Nabi SAW mengingatkan kepada kita jangan sampai kita kemudian menyakiti tetangga kita. Maka sungguhnya ketika kita menyakiti tetangga kita itu ancamannya neraka. Wah, ini besar sekali, dan ketika kita memuliakan tetangga kita, maka kemudian baginya adalah surga. Kata Nabi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inna fulanatan yusalli lailah wa tasumun nahar wa fi lisanuha syai'un yu'dhi jiranaha salitatun. Qala la khaira fiha hiya finnar. Wa qila lahu inna fulanata yusallil maktubatan wa tasumu ramadan wa tasaddaqa bil aswari wa laysa laha syai'un ghairuhu wa la yu'zi ahadan. Qala hiya fil jannah. Ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, dikatakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, pernah ada sahabat yang nanya kepada Rasulullah, ya, ada seorang fulanah, seseorang yang selalu sholat malam, dia puasa di siang harinya, akan tetapi ia sering mencela tetangganya. Ini padahal dia orang soleh nih. Dia sholat malam, siangnya dia saum, tetapi dia sering mencela tetangganya. Apa kata Nabi? Orang yang seperti ini, ia tidak baik, maka hiya finnar, maka dia masuk neraka. Nah, hati-hati nih ya. Walaupun kita sholat, walaupun kita berbuat baik, walaupun kita sedekah, walaupun kita rajin saum, tapi ketika kita mencela tetangga kita, maka kata Nabi, hiya finnar, dia akan masuk neraka. Tetapi inna fulanatan yusalli maktubah. Ya, maka disebutkan oleh Rasulullah bahwa fulanah hanya melaksanakan sholat wajib maktubah. Dia enggak menjalankan sholat sunnah yang lain. Dia tidak qiyamul lail, dia tidak. Dia hanya sholat 5 waktu saja. Ya. Wa tasumu Ramadan, dia hanya saum pada Ramadan saja. Saum sunnah dia tidak kerjakan. Wa tasaddaqu bil aswar, ya. Dan kemudian dia bersedekah hanya secuil keju saja. Jadi dia sedekahnya dikit. Sholatnya cuma yang wajibnya aja, saumnya juga cuma Ramadan saja, dan sedekahnya cuma yang kecil aja, secuil keju. Ya, walaisa laha, tetapi dia syai'un ghairuhu, ya. Dia tidak apa? Dia tidak pernah menyakiti wala yu'zi. Ya. Dia tidak pernah menyakiti tetangganya. Apa kata Nabi? Hiya fil jannah. Maka Nabi mengatakan ia masuk surga. Ini beda ya.
kontradiksi sekali. Ada orang yang rajin sholat, bahkan sholat sunnah dikerjakan, dia saum setiap hari dikerjakan saumnya, tetapi dia mencela tetangganya, dia masuk neraka. Tetapi ada orang yang kemudian sholatnya hanya 5 waktu saja, yang wajib saja, kemudian saumnya hanya Ramadan saja, dan sedekahnya hanya sedikit, tapi dia tidak pernah menyakiti tetangganya, maka kata Nabi, hiya finnar. Ya. Nah, ini menjadi pengingat kepada kita semua bagaimana kita harus memperlakukan tetangga kita. Lanjutkan. Ya. Nah, kemudian siapa di antara kita yang mau jadi tetangganya Allah? Nabi mengingatkan, an Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul khairu ashabi indallahi khairuhum li sahibi wa khairu jirani indallahi khairuhum li jarihi. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah mereka yang paling baik kepada sahabatnya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah mereka yang paling baik kepada tetangganya. Ada dua hal di sini kata Nabi. Ya. Jadi siapapun di antara kita yang baik kepada sahabat kita, sahabat dekat kita, sahabat karib kita, ya teman baik kita, maka sungguhnya ya Allah akan menjadi sahabat kita. Ya. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah mereka yang paling baik kepada tetangganya. Dan kalau kita baik kepada tetangga kita, maka kita kelak nanti di akhirat menjadi tetangganya Allah. Masalahnya tetangganya Allah hanya ada di mana tempatnya nanti di akhirat? Surga. Tidak ada di tempat lain. Karena nanti di hari akhirat itu hanya ada dua tempat. Satu neraka, yang kedua surga. Dan kalau kita mau jadi tetangganya Allah nanti, ya tempatnya di surga. Apa yang harus kita lakukan? Di antaranya adalah bagaimana kita harus berbuat baik kepada tetangga kita. Maka kita akan jadi tetangga Allah nanti kelak di surga. Next time, lanjutkan. Ya. Nah, sahabat-sahabat yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam kitab Musnad Syamil Imam At-Tabrani ya, dijelaskan tentang macam-macam tetangga. Jadi tetangga itu ada 3. Nah, ini perlu difahami. Karena bisa jadi kondisi ini ada pada diri kita yang saat ini kita alami. Yang pertama adalah tetangga yang memiliki hak. Yang memiliki haknya cuma satu. Dia cuma memiliki satu hak. Siapa mereka? Yaitu orang musyrik. Dia hanya memiliki hak tetangga. Jadi kalau hari ini kita tinggal, misalkan tetangga kita ada yang non-muslim, orang kafir, musyrik, ya atau apapun. Nah, maka kepadanya kita hanya memiliki hak, satu hak. Ya, apa haknya? Haknya adalah sebagai hak tetangga. Apa saja hak tetangga itu? Satu. Ini ada sekitar 6 poin kurang lebih. Apabila meminta pertolongan, apabila mereka meminta pertolongan, maka berikan pertolongan kepadanya. Ini hak tetangga. Apabila berutang, ya, maka ia diberi piutang. Jadi ketika mereka butuh, misalkan bisa nggak bantu saya butuh ini, kalau memang sekiranya kita ada, berikan. Ya. Ketiga, haknya, ya, apabila ia sakit, kunjungi dia, jenguk dia. Yang keempat, apabila ia meninggal, maka jenazahnya hanya diantarkan sampai ke pemakamannya tanpa kita mengurus hal-hal lainnya, sebagaimana seorang muslim. Ya. Jadi kita kalaupun misalkan takziahnya itu hanya di pemakamannya saja, tidak perlu kemudian harus memandikannya, mendoakannya, mensolatkannya. Nah, beda. Jadi karena mereka punya ritualnya sendiri. Jadi kita cukup menghadirinya saja. Setelah itu kita tidak ikut. Nah, dan yang kelima, kalau kita seorang muslim ya, begitu seorang muslim. Yang kelima, tidak disakiti, tidak boleh kita menyakitinya. Ya, walaupun dia non muslim, nggak boleh. Kita harus muliakan dia. Dan yang keenam, ketika diberi oleh-oleh bila kita berpergian, kasih mereka oleh-oleh, atau kita tidak menampakkan oleh-oleh kepada mereka dan lain-lain. Jadi kalau seandainya kita berpergian jauh sedangkan kita kafir, kasih mereka oleh-oleh. Nah, ini haknya, hak tetangga. Makanya ketika ada tetangga kita yang kemudian dia non muslim, maka hak mereka hanya satu, yaitu hak sebagai tetangga. Yang kedua, kan lanjut ya. Yang kedua ya, tetangga yang memiliki 2 hak. Ya, siapa mereka? Ya, ketika tetangga kita muslim. Nah, kalau tadi kan tetangga kita kafir, kalau kafir ya dia cuma hanya memiliki 1 hak. Ya. Nah, kalau tetangga kita hanya muslim, maka dia memiliki 2 hak.
Apa haknya itu? Yang pertama, hak sebagai tetangga, poin yang satu tadi penjelasannya. Yang kedua, hak sebagai seorang muslim. Nah, ini beda dengan hak tetangga, ya. Nah, apa saja hak muslim? Ini sebagaimana hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang hakul muslim ala muslim. Hak muslim dengan sama muslim, ya. Apa saja? Yang pertama, apabila berjumpa maka ucapkan salam, ya. Dan salam ketika mereka pun mengucapkan salam kepada kita maka wajib kita menjawabnya. Jadi sama-sama saling salam, memberi salam. Yang kedua, apabila ia sakit, jenguk dia. Ya, ini hak ini sama dengan sebagaimana hak tetangga kita yang non muslim. Yang ketiga, apabila bersin, maka disambut dengan bacaan yarhamukallah atau yarhamukillah, ya, untuk perempuan. Jadi misalkan apabila mereka bersin, orang yang bersin ngucapin apa? Biasanya yang bersin, enggak, saya bersih nih. Alhamdulillah. Ya. Hah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jawabannya Ya hakumullah. yarhamu Allah. Kalau perempuan yarhamu kila. Alhamdulillah. Kemudian saya jawab lagi Yahdikumullah. yahdikumullah. Nah, itu ya. Jadi kalau ada saudara kita yang kemudian dia bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita jawab dengan yarhamu Allah. Nah, jawab lagi oleh kita yahdikumullah. Karena ini hak, ya. Kalau bicara hak berarti hak itu pasti nyambungnya dengan kewajiban. Kalau tidak terpenuhi hak maka berdosa. Oke. Nah, jadi siapapun kita yang memiliki tangga muslim maka harus memenuhi haknya di antara ketika bersin. Yang keempat, haknya kepada muslim adalah apabila meninggal maka jenazahnya diurus sampai penguburannya. Nah, jadi berkaitan dengan mengurus jenazah itu ada 4. Ya, rukunnya ada 4. Yang pertama memandikannya, kemudian mengkafankannya, menyolatkannya dan mengantarkannya ke kuburnya. Nah, maka beda halnya dengan yang tadi. Ya, hak yang pertama itu kan hak kepada non muslim. Dia cuma satu hak. Haknya kita nggak perlu mengurus semuanya, kita hanya kemudian menghadirinya saja pemakamannya. Ya. Nah, sedangkan hak muslim itu harus terpenuhi semuanya. Ya. Mulai dari kita membantu pengurusan memandikannya, mengkafankannya, ya bahkan menyolatkannya pun juga kita harus mengikutinya sampai kemudian mengantarkannya kepada kuburnya. Nah, ini hak muslim yang harus kita penuhi. Dan yang kelima, apabila meminta nasihat atau berbuat salah, maka dinasihati dan kemudian dicegah dari perbuatan mungkar. Jadi saling memberikan nasihat. Karena ini hak muslim ala muslim. Nah, maka ketika tetangga kita memahami tentang hak-hak ini, itu akan lebih enak kan dalam bertetangga. Yang jadi persoalan hari ini apabila kemudian tetangga kita tidak paham hak-haknya. Padahal dia muslim, tapi dia nggak ngerti hak-haknya. Ya. Nah, maka mudah-mudahan melalui kajian ini teman-teman sekalian terbuka tentang bagaimana harus bersikap kepada tetangganya. Bagaimana kemudian kita harus beradab kepada tetangga kita. Ya, sharing juga materi ini kepada tetangga kita agar mereka paham. Ya, karena ada hak-hak yang harus kita penuhi sebagai seorang muslim. Jadi jangan sampai begini, kita paham tentang bagaimana memenuhi hak-hak tetangga kita, tetapi tetangga kita tidak paham bagaimana memenuhi hak-haknya. Nah, ini jadi repot nih. Makanya perlulah kemudian kita membangun, ya, menciptakan suasana tetangga yang memang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka yang kemudian paham tentang hak dan kewajibannya, termasuk bagaimana bertetangga. Jadi nggak main egois-egoisan. Ya, salah ini kan banyak tetangga yang egois tuh. Ya, yang penting gue gak ganggu lu kan. Yang penting gue ganggu orang lain. Ya, ini mah hidup gue. Ya, itu. Jadi saya, kalaupun dia pergi juga nggak nanya, nggak tegur sapa dan sebagainya. Ini persoalan nih sebetulnya. Yang ketiga, ada hak yang ketiga nih. Ada tetangga yang memiliki 3 hak. Siapa mereka? Yaitu seorang muslim yang kebetulan dia bersaudara, ada kerabat, hubungan kerabat. Gitu. Ini biasanya terjadi di kampung-kampung ya. Nah, biasanya kalau di kultur Sunda itu biasanya keluarga itu nggak jauh-jauh dia, tetanggaan nggak jauh-jauh. Misalkan orang tua punya tanah luas nih, ya sudah kamu bikin rumah di sini, bikin rumah di sini. Jadi tetangganya keluarga. Ya, tetangganya keluarga sendiri. Nah, maka kemudian kalau lingkungan kita, tetangga kita kiri kanan depan belakang itu ya muslim dan juga kemudian dia kerabat, ya, maka kemudian dia ada 3 hak yang harus dipenuhi. Apa saja itu? Yang pertama hak tetangga yang pertama, yang kedua hak sebagai muslim tadi, yang kedua, yang ketiga ada hak sebagai kerabat.
yaitu hak untuk bersilaturahim. Ya, apa saja itu setidaknya ada 4. Nah, maka hak yang harus dipenuhi sebagai kerabat adalah apabila terjadi perselisihan dengan istrinya misalkan, maka damaikan. Ya, atau perselisihan dengan saudaranya maka damaikan. Ini haknya. Yang kedua, apabila kekurangan kebutuhan hidupnya sehari-hari maka dibantu. Misalkan saudaranya karena kebetulan tangganya ada kakaknya misalkan atau adiknya atau bibinya atau pamannya, mereka kurang, maka mereka harus dipenuhi haknya, kebutuhan hidupnya. Misalkan makannya, ya, misalkan pakaiannya, misalkan kebutuhan sekolah anaknya. Kalau kita mampu berikan. Kenapa? Kita bagian dari hak. Dan yang ketiga, ya, apabila ada yang menistakan kehormatannya sebagai kerabat, sebagai keluarga, maka dibela. Jadi jangan saya begini, yang jadi persoalan ya, kadang dia dihina nih kehormatannya oleh orang lain. Sedangkan ini karena tetangganya ini adalah kebetulan keluarganya atau kerabatnya, cuek saja, abai saja. Ini tidak boleh. Nah, maka kemudian ada hak kerabat. Jadi kalau misalkan saudara kita ada yang menistakan kehormatannya, maka kita wajib untuk membelanya. Nggak boleh mendiamkannya, karena ini hak kerabat. Dan yang keempat, dijauhkan dari permusuhan dan pertentangan atau pemutus silaturahim. Jadi jangan sampai kemudian di antara keluarga ada konflik, ini bisa sering terjadi, ada konflik-konflik yang akhirnya nggak nanya, yang akhirnya tepat tanya-tanya, nggak negor-negor, ya sehingga kemudian ada konflik berkepanjangan. Ini tidak boleh, maka harus dicegah. Dan ini adalah bagian dari hak karena sebagai seorang kerabat di dalam hubungan pertetanggaan. Jadi ada 3, ya, macam-macam tetangga yang hak-haknya harus dipenuhi dan kita harus paham 3 hak ini. Kalau tidak ini jadi persoalan. Ya, next time. Dan ini ya ada tips nih bagi teman-teman sekalian. Ini tips dalam bertetangga. Semoga ini nanti bisa dijadikan apa namanya bekal ya nanti dalam kita bermuamalah dengan tetangga kita. Yang pertama, dengan tetangga kita hendaklah kita saling bertegur sapa, saling nanya, menanyakan keadaannya, menanyakan kondisinya. Ya, kadang kita lupa ya. Tetangga kita depan rumah kita nggak tahu padahal dia lagi sakit. Karena kita nggak pernah nanya kepadanya. Ya, nggak perlu bersapa. Kadang dengan tetangga aja kita nggak tahu namanya siapa, benar nggak? Sering banyak terjadi kan? Itu tetangga nomor rumah nomor sekian tuh nomor apa namanya siapa namanya kita nggak tahu kerjaannya apa kita nggak tahu. Ketika ada orang yang nanyakan alamatnya, namanya dan sebagainya kita nggak tahu. Nah ini gimana nih? Ya berarti ada hal-hal yang kemudian tidak kita lakukan muamalah dengan mereka. Nah maka tips yang pertama ya adalah sering bertegur sapa, nanya keadaannya. Yang kedua, memberikan sebagian makanan. Jadi kalau kita punya makanan, sebagaimana hadis tadi, kasih ke tetangga kita, berikan kepada mereka. Ya, bisa jadi mereka membutuhkan pada saat itu. Kalaupun mereka tidak membutuhkan, bisa jadi mereka menjadi senang karena ini bagian dari kebaikan. Ya. Yang ketiga, memberikan buah tangan atau oleh-oleh setelah bepergian jauh. Misalkan kita lagi keluar kota nih, ada tugas luar atau ada dinas luar. Ya, kita bawa nih oleh-oleh, maka jangan lupa berikan sebagiannya untuk tetangga kita. Ya. Yang keempat, tips yang keempat adalah membantu ketika tertimpa musibah atau sedang memiliki keperluan. Misalkan tetangga kita ada musibah, sakit, ada yang meninggal keluarganya, maka bantu. Atau ya sedang memiliki keperluan, ada hajat. Misalkan mau nyunatin anaknya, mau nikahin anaknya, ya ada keperluan tasyakur, misalkan sekarang lagi musim hajian ya. Musim haji jadi ada yang mungkin walimatus safar haji, bantu ya bantu. Ini salah satu bagian dari tips memuliakan tetangga kita. Jadi apa yang kemudian menjadi kebutuhannya ketika terima musibah kita bantu, dan apa yang kemudian mereka memiliki hajatnya pun juga kita ringankan hajatnya. Nah, dan yang kelima ya ini tips ya, memberikan kepada anak-anaknya sesuatu yang menyenangkan seperti mainan atau makanan. Jadi kalau tetangga kita nih punya anak nih ya, nah, kita juga punya anak, udah belikan mainan atau sesuatu untuk menyenangkannya. Ya, ada makanan dan sebagainya yang disenangi oleh anak kita. Nah, atau anak tetangga kita. Ya. Dan yang keenam, sesekali undang untuk makan bersama di rumah kita. Jadi sesekali kalau misalkan kita punya lebihan rezeki undang. Ya, saya ingat waktu kecil itu saya kan di kampung gitu ya, tinggalnya masih belum ada perumahan lah konflik. Jadi itu tuh biasanya setiap hari kadang ibu-ibu di tempat saya itu ngabotram ya. Jadi kadang ngaliwet bersama. Jadi kalau makan siang tuh kadang ngaliwet tuh ngumpul, ada yang masak ini, ada yang bawa ini, ya atau rujak party gitu ya, rujak bersama gitu ya. Jadi nggak rujak, jadi ada yang bawa bahan ini, ada yang bawa buahnya, ada yang macam-macam rujak bersama. Jadi macam-macam kadang sering kemudian dilakukan itu di apa namanya di kampung-kampung waktu itu. Nah sekarang
karena kulturnya berbeda, masyarakat sekarang lebih lebih apa kayak perumahannya lebih ke perumahan karena individualis itu yang muncul. Nah, padahal budaya-budaya zaman dulu orang tua kita itu sesungguhnya adalah itu menyatukan, mengikatkan tetangga itu. Ya, jadi mengundang makan bersama, ngabotram kalau orang Sunda bilangnya atau ngaliwet bareng ya. Itu adalah bagian dari kita untuk membangun muamalah ya yang baik kepada tetangga kita. Dan yang ketujuh, ini tipsnya berikutnya adalah ajak mereka. Ya, kalau misalkan ada acara nih, ini ada majlis, ada kajian, ikut yuk barengan gitu. Atau pergi bersama kalau misalkan ada undangannya dan kemudian tetangga kita juga diundang. Ya udah calling-callingan tuh. Tetangga kita dulu nggak punya motor, udah barengan. Tetangga kita nggak ada mobil, barengan sama kita ajak. Nah, ini salah satu tips untuk kemudian membangun hubungan muamalah dengan tetangga kita agar kemudian tercipta ya lingkungan yang kemudian penuh dengan ketenangan. Ya, jadi memang yang kita harapkan itu adalah bagaimana membangun kondisi tetangga kita itu dengan sesuatu yang menyenangkan dan ini yang kemudian menjadi salah satu yang orang Arab itu selalu pesankan kepada kita. Terakhir kan, ini ada slide terakhir. Ini salah satu apa namanya orang Arab itu Muslim mengatakan begini ya, jarul qabla darin, ya. Memilih tetangga sebelum memilih rumah. Maksudnya apa? Jadi kalau kita mau membeli rumah atau bertempat tinggal, coba perhatikan siapa tetangga kita. Ya, jadi jangan sampai kemudian kita nggak memperhatikan siapa tetangga kita, kemudian kita beli rumah itu menyesal. Oh ternyata tetangga kita begini dan begitu. Oh tetangga kita ternyata orangnya suka juli dan suka ngomong gitu. Oh tetangga kita ternyata orangnya sering ngambil barang-barang kita. Ah, ini repotnya begini nih. Ya, tetapi kita lihat perhatikan siapa tetangga kita. Ah, kalau tetangga kita adalah orang-orang yang soleh, orang yang baik, maka bertempatlah di tempat itu. Karena pada akhirnya ya setiap muamalah kita itu setiap muamalah kita dengan tetangga kita itu akan berkonsekuensi dua. Satu, bisa menjadi jalan ke surga, yang kedua bisa menjadi jalan ke neraka. Wallahu a'lam bishawab. Saya serahkan kepada Kang Angga untuk mungkin ada yang bertanya Kang, silakan Kang, mangga Kang. Itunya dibuka dulu Kang, suaranya Kang. Baik, Ustaz, terima kasih Ya. atas kajiannya, ilmunya. Baik, langsung saja Ustaz ya. Ya, Bapak Ibu jika ada pertanyaan, silakan langsung saja langsung bertanya pada Ustaz kita. Atau di komentar ada pertanyaan nggak Kang? Barangkali. Kenapa Ustaz? Di komentar ada pertanyaan nggak? Ya, Di kolom di komentar. di chat belum ada Ustaz. Oh, ya di chat ya. Belum ada. Mangga silakan mungkin yang mau bertanya langsung. Berarti itu begitu pentingnya Ustaz ya, tetangga sampai diwanti-wanti hubungannya antara surga dan neraka gitu, Ustaz. Betul, betul. Harus tahu tentang ilmunya, berarti bertetangga itu seperti apa, syariat Islam, menjaga saling harmonis dalam perjuangan Islam ya Ustaz ya, pastinya. Betul, betul Kang. Soalnya kan kalau misalnya tetangga ada juga nih yang seenaknya sendiri gitu kan, kita kan pengen baik tapi negurnya gimana Ustaz ini? Iya. Ya inilah pentingnya tadi kita memilih tetangga ya sebagaimana pepatah Arab tadi di akhir. Ya jangan sampai kita menyesal kalau kemudian kita salah. Kenapa? Karena begini. Dulu ketika awal menikah, salah satu doa yang kita panjatkan adalah ya akhirnya sering mendapatkan doa agar apa menjadi keluarga yang samara, betul nggak? Sakinah mawaddah warahmah. Ya, itu diantara keluarga, berarti hubungan suami dan istri atau anak dengan orang tua. Nah, tetapi persoalannya adalah kita tidak hanya sekedar hidup di lingkungan satu keluarga, Kak. Ya, ternyata ada lingkungan yang lebih besar daripada itu. Apa? Lingkungan tetangga. Ini kita belum bicara tentang masyarakat. Ada yang namanya lingkungan tetangga. Nah, ternyata bagaimana kita melakukan hubungan kepada tangga kita itu pun juga ternyata ya itu menjadi sangat penting karena akan terwujud nanti sakinah, ketenangan di antara tetangga, mawaddah, penuh cinta di antara tetangga, warahmah dan juga banyaknya kebaikan-kebaikan di antara tetangga itu ya. Maka kalau kita ingin mendapatkan itu semua mau tidak mau kita harus mengikuti tadi apa yang kemudian dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya ya.
Ada bagaimana kita bertetangga. Nah, ini penting sebetulnya bagaimana kita membangun komunikasi, membangun ruh ya dengan tetangga kita ya. Kalau di SIC itu kan satu komplek perumahan ya, satu kawasan yang Ya, sekian puluh unit rumah. Nah, maka dari awal mestinya, dari awal nih para penghuninya itu mulai dibiasakan untuk apa? Nah, kayak gini kan, ya, dibiasakan untuk membangun hubungan, dibiasakan untuk dia mengilmui dirinya. Karena kita bicara tidak hanya diri kita sendiri, tidak akan terwujud yang namanya sakinah. Sakinah mungkin dalam keluarga kita, tapi kalau keluar rumah kemudian nggak sakinah itu nggak enak, nggak nyaman tuh. Ya tempat tinggal kita juga ini nggak nyaman. Akhirnya udah jual aja rumah kita pergi aja pindah lagi. Nah itu nggak begitu. Maka penting kemudian harus memilih lingkungan ya dan lingkungan yang sehat ya tidak hanya misalkan kita baik sendiri anak kita pesantrenkan istri kita kemudian kita taklimkan misalkan atau diri kita sering banyak mengkaji tapi kemudian kalau tetangga kita tidak pernah ya itu repot. Nah, maka penting kemudian tadi untuk membangun sakinah mawaddah warahmah di dalam lingkungan tetangga itu ya adalah bagaimana kemudian kita dengan tetangga kita itu paham tentang hak-haknya ya. Yang tadi kan jadi persoalan adalah kita baik nih karena tetangga kita nggak baik ke kita. Kenapa? Karena ada persoalan itu. Oh ternyata tetangga kita nggak paham haknya bagaimana bertetangga. Kan ini menjadi masalah. Akhirnya tidak ada ketenangan tumanina di dalam rumah kita, di dalam tetangga kita. Akhirnya nggak nyaman kita tuh, nggak nanya-nanya. Makanya tadi ternyata memilih rumah, memilih tempat tinggal dan memilih bagaimana kita bertetangga itu akan menentukan nanti surga dan neraka. Ini persoalan yang kadang jarang dibahaskan. Kita sering ngedengar tentang begini, ya bisnis itu tidak hanya bicara tentang untung rugi, tetapi bicara tentang surga dan neraka. Itu berbicara bisnis loh kan, benar nggak? Kalau muamalah kitanya salah, akad-akad kita salah jadi masalah, maka neraka nanti. Kalau benar insya Allah jadi surga. Nah ternyata nggak cukup sampai situ kan, ya karena Islam tidak hanya bicara satu sisi dia. Nah maka bagaimana membangun hubungan dengan tetangga itu juga akan menentukan surga dan neraka. Kayak tadi itu kata Nabi. Kalau kita jahil sama tetangga kita jahat sama tetangga kita menyakiti tetangga kita, kata Nabi, tempatnya di neraka. Walaupun dia sering sholat, walaupun dia rajin saum. Tapi kalau dia jahat kepada tetangganya, maka baginya hiya finnar. Baginya adalah neraka. Kalau kemudian ya tetangga kita kelaparan, sedangkan kita kenyang, kita tidur nyenyak ke tetangga kita kelaparan, kata Nabi la yu'min, dia tidak beriman. Repot nih kan. Jadi penting sesungguhnya kita belajar bagaimana adab-adab terhadap tetangga kita. Dan tetangga kita pun juga harus paham bagaimana adab-adabnya terhadap tetangganya. Sehingga nanti akan tercipta satu circle tetangga, satu circle hubungan ketetanggaan itu yang kemudian sebagaimana Nabi contohkan kepada kita. Nah, ini yang sekarang banyak ditinggalin kan. Fokusnya hanya pada perkara muamalah, fokusnya pada perkara yang lain, tetapi dia lupa bertetangga pun menjadi hal yang penting karena juga akan menentukan surga dan neraka kita. Karena disitulah kemudian kita akan tinggal di dalam lingkungan tetangga kita. Gitu kan? Silakan mungkin ada lagi Ini pertanyaan. satu lagi pertanyaan Ustadz, berhubung dengan Boleh. 9 dari Bu Nadia. Ustadz, gimana caranya kita menyikapi orang yang sedang bicarakan tetangga dari belakang tanpa menyakiti semuanya? Kadang sungkan kalau menasihati, apalagi kalau menasihati yang lebih tua kan takut durhaka Ustadz. Seperti itu Iya, bagaimana Ustadz? iya betul. Nah, salah satu akhlak yang baik itu adalah jangan pernah membicarakan keburukan saudaranya. Sampai-sampai Nabi mengingatkan kalau kita membicarakan keburukan atau aib saudaranya sendiri itu sama seperti kita makan dagingnya mereka. Itu sampai begitu tuh kan. Ya, jadi kalau ada orang yang ngomongin ada yang ngomongin tentang enggaknya dari belakang, ya, kalau kita berani nasihatin, amar ma'ruf itu namanya. Ya. Kalau kita nggak berani ya sudah cukup kemudian kita membenci perbuatannya bukan membenci orangnya ya. Yang kita benci itu adalah perbuatannya. Cukup. Maka kata Nabi kalau kita seperti itu adaful iman katanya. Iman yang paling rendah kan adaf. Ya. Iman yang paling rendah itu ya kita membenci tanpa kita melakukan sesuatu. Nah, kalau kita berani amar ma'ruf apa? Omongin, nasihati dengan lisan kita. Lebih berani lagi dengan tangan kita kalau kita mampu. Ya minimal kita lisan. Bu, ibu-ibu jangan ngomongnya begitu. Bagaimanapun dia tanya kita muslim. Gak boleh loh ngomonginnya itu sama aja kita makan daging bangkai saudara kita sendiri. Nah, kayak gitu nasihat dengan kebaikan. Ya.
perlu nasihat. Karena bisa jadi mereka nggak tahu mau kenapa mereka ngomongin. Nah ini penting kemudian kita harus belajar tentang adab, ya. Ya, tidak hanya adab dalam diri kita sendiri, adab kita mau makan, adab kita mau tidur, adab kita mau apa namanya berhubungan dengan suami istri, adab kita masuk rumah, tidak cukup itu. Ternyata adab bertetangga itu menjadi sangat penting. Ya, akhirnya banyak dosa-dosa kita yang tanpa kita sadari itu terbentuk karena bagaimana kita sikap kepada tetangga kita. Ya tadi diantaranya ngomongin tetangga kita keburukan-keburukannya, tidak bersyukur atas pemberian tetangga kita, nggak pernah kita bagi saudara tetangga kita makanan, bahkan kita kemudian menyakiti dirinya. Tadi kan kalau diomongin kan kemudian nanti dia tahu dari yang lain sampai ke telinganya kan menyakiti itu namanya. Ah, itu kan. Jadi kalau kita mau soleh jangan soleh sendiri, harus solehnya bareng-bareng gitu loh. Kalau kita ada di tetangga kita, ya tak ajak tetangga kita soleh. Makanya salah satu tipsnya yang terakhir adalah ajak mereka majelis ilmu, majelis taklim. Kenapa? Agar terbangun persepsi yang sama di dalam dalam hubungan bertetangga. Ya, gitu. Kita tidak akan merasakan sakinah mawaddah warahmah di dalam rumah tangga kita kalau kemudian bertetangganya kita menjadi masalah kan. Nggak nyaman kita tinggal. Betul nggak? Kita akan merasa nyaman. Wah, rumah kita udah kita setting sedemikian rupa, bagus, indah, ya. Keluarga kita, anak-anak kita sudah kita siapkan sedemikian rupa, tetapi dengan hubungan antara kita nggak baik, nggak nyaman hidup kita, yakin itu. Ya. Kenapa? Karena fitrahnya kita lah makhluk sosial. Ya. Kita nggak bisa hidup sendiri kan. Bagaimanapun kita butuh orang lain. Ada sempat kasus yang sempat viral kemarin tuh kan. Ada seorang anak yang ngurus ibunya dari kecil, yang ibunya ini ada gangguan kejiwaan, ya kan? Nggak ketahuan tuh sampai rumahnya, kalau orang kaya kan, sampai rumahnya kemudian kotor, bala dan sebagainya. Ketahuan lah sama tetangganya, apa yang terjadi? Dibersihin, dilap, wah, jadi bagus lagi. Apa sebab? Karena makhluk sosial. Pada akhirnya kita butuh tetangga kita. Kan kita kalau meninggal nggak bisa kita nguburin diri kita sendiri kan? Bisa nggak kita mandiin diri kita sendiri? Bisa nggak kita ngafanin diri kita? Nggak bisa. Tetap kita butuh tetangga, gitu deh. Bagaimanapun ada syariat yang kemudian harus dilakukan oleh tetangga. Nah ini penting, maka kemudian salah satu tips tadi bagaimana kita mulai tetangga kita adalah ajak mereka kepada apa? Ya ajak mereka seperti ini kan, ilmu. Ya kalau ada taklim dan kajian ibu-ibu yuk ikut yuk. Ya kenapa? Agar satu frekuensi nih kita bahas tentang tetangga, satu frekuensi di antara kita. Ya ini yang hadir umum atau hanya penghuni aja Kang SIC Kang? Penghuni SIC dan CPP, Ustaz. Oh, ya udah. Ada satu Berarti ya. rumah lagi sebelah SIC, ya. Ya. Jadi ibu-ibu kan SIC sudah mulai rame nih ya. Sudah mulai ada kehidupan ya di sana ya. Ya belasan ya sudah ditempati, Ustaz. Ada tempat ya. Nah, Ya. itu silahkan Bu dibangun tuh circle tetangganya yang baik gitu ya. Ya, sering waktu. Gitu. Circle tetangga yang baik. Nah, ini alhamdulillah materinya sudah saya sampaikan. Ya, nanti silakan Bapak Ibu sekalian materinya setelah ini nanti di-share sama Kang Angga ya bentuknya PDF Nanti jadi saya Ibu chat nanti bisa baca lagi hadis-hadisnya, tips-tipsnya harus bagaimana. Ya, kalau perlu share lagi silakan sebanyak-banyaknya nge-share materi ini semoga jadi kebaikan buat kita semua dan kita paham bagaimana seharusnya kita bertetangga membangun hubungan dengan tetangga kita sehingga tetangga kita adalah surganya kita, bukan tetangga kita adalah nerakanya kita. Gitu Kang, barangkali ada lagi pertanyaan terakhir mungkin. Sepertinya sudah cukup. Waktu juga sudah 9:07. Baik. Baik, kita tutup saja mungkin Ustaz ya. Siap. Ada kesimpulan atau langsung tutup aja Ustaz? Baik, kita closing ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini pesan Nabi seperti yang tadi disampaikan, yang penting kita bahas ya. Saya pengen bahasnya banyak, kan durasinya pendek banget. Ya, Iya, mudah-mudahan jam bermanfaat setiap ya. 1 bulan sekali. Ya, mudah-mudahan ini menjadi menjadi salah satu insight baru buat Bapak Ibu sekalian, ya, menjadi ilmu baru buat Bapak Ibu sekalian bagaimana harus bertetangga. Apalagi tadi ini terkhusus ya kepada warga-warga di SIC sana yang sudah mulai ada kehidupan bertetangganya ya, yang sudah mulai mengenal tentang siapa tetangga saya kiri kanannya ya, walaupun sebelumnya sudah punya tetangga tapi sekarang sudah memiliki tetangga baru, ada circle di situ mulai banyak kehidupan. Maka kemudian ya sebelum kita membangun lebih sulit membangun kehidupan membangun sebuah fondasi kehidupan bertetangga, maka dari sekarang ini kan masih baru semua nih, tetangga-tetangga baru semua nih ya, maka visinya mesti sama
ya. Agar apa? Agar terjadi kemudian hak dan kewajiban antara tetangga ini bisa kemudian terlaksana. Maka jangan sampai kemudian ya apa yang disebutkan Nabi SAW, ya, tetangga kita menjadi jalan neraka kita atau tetangga kita menjadi jalan surganya kita. Penting kita untuk memilih bagaimana kita bertetangga dan bagaimana kita memperlakukan tetangga kita dengan adab-adab yang dicontohkan oleh Allah dan dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga menjadi jalan kebaikan kita semua, terkhusus bagi Bapak Ibu sekalian, ya, yang hadir di Zoom ini, ya, menjadi kebaikan buat kita semua dan mendapatkan ilmu-ilmu yang baru. Itu saja dari saya sekarang, kan, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit undur ya semuanya ya. Siap. Terima kasih Ustadz. Baik Bapak Ibu, dengan penutup dari Ustadz Sofyan tadi, meeting kita, kajian kita bulan ini sudah saat selamat istirahat Bapak Ibu. Silakan istirahat. Terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri. Selamat malam. Waalaikumsalam.